Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar ke bab 3, yaitu tentang bukti keautentikan Al-Quran. Adapun kompetensi dasar bukti keautentikan Al-Quran, yang pertama, menghayati keautentikan Al-Quran. Yang kedua, kita bisa mengamalkan sikap jujur sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Kemudian yang keempat, menyajikan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu siswa atau peserta didik dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Siswa dapat membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Siswa dapat menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Baik, langsung saja kita ke materi. Bukti keautentikan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman akan tetap sama isi bahasa baik kandungannya, ya. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Quran surat Yunus ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam, ya. Allah menurunkan Al-Quran, ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan dan membenarkan kitab-kitab. Jadi kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran itu benar, ya, dibenarkan kembali oleh Al-Quran atau disempurnakan oleh Al-Quran ini, ya. Seperti kitab Zabur, Taurat dan Injil. Kita bisa lihat bahwa bukti keautentikan Al-Quran ini dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran itu akan tetap terjaga seperti tadi yang sudah dikatakan, ya, ayatnya, isinya, ya. Kemudian di zaman sekarang ini lahirlah banyak sekali orang-orang penghafal Al-Quran. Itu bukti bahwasanya Allah menjaga Al-Quran dengan cara Allah, yaitu mewujudkan atau menjadikan manusia-manusia atau orang-orang, dan banyak sekarang hafid-hafid Quran. Tentunya apa? Tentunya untuk menjaga Al-Quran itu sendiri, dan Allah sendirilah yang menjaganya, begitu. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kekeliruan di dalamnya, bahwa Al-Quran ini benar-benar Allah yang menjaganya sendiri, ya. Tidak ada tipu daya di dalamnya dan tidak ada hal-hal yang akan membelokkan kepada isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemurnian dan keautentikan Al-Quranul Karim. Kemurnian Al-Quran akan selalu terjaga dari mulai diturunkan sampai akhir zaman, ya. Keindahan dan tuntunan di dalamnya adalah sebuah kemukjizatan. Tidak ada bahasa yang indah selain daripada Al-Quran. Tidak ada tuntunan yang paling bagus, yang paling mulia selain daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirukan semacam Al-Quran. Karena tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sifat Allah itu yang kemarin kita sudah bahas, bahwasanya
sifat Allah itu berbeda dengan makhluk. Mustahil makhluk bisa membuat apa yang dibuat oleh Tuhannya. Maka Al-Quran ini sebagai mukjizat, tidak akan pernah manusia manapun yang bisa menirukan semacam Al-Quran. Kita lihat nih tantangan Al-Quran kepada orang kafir, bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada pengikutnya, orang-orang kafir ini banyak yang mengolok-ngolok bahwasanya Al-Quran ini adalah tipuan, Al-Quran ini adalah syair-syair yang dibuat Muhammad, Al-Quran ini adalah wahyu yang palsu, ya, wahyu yang menipu, ya. Isinya adalah tuntunan-tuntunan kebohongan. Itulah olok-olok orang kafir terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah langsung menantang kepada orang-orang kafir ini untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenarannya untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Ketika Al-Quran diturunkan, kemudian dikodifikasikan, begitu ya, Allah langsung menantang, siapa saja di antara kalian yang meragukan, silahkan buat semisalnya Al-Quran secara keseluruhan. Yang termaktub di dalam Al-Quran, am yakulu nataqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin misli in kanu shadiqin. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34, bahwasanya ataukah mereka mengatakan dia Nabi Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Allah langsung menantang, silahkan buat kalau memang ini adalah dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, ya. Dan tidak ada yang bisa membuat Al-Quran semisalnya. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88, ditegaskan pula, jika manusia dan jin disatukan tetap tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Manusia sudah jelas, ya. Jin yang memiliki kehebatan luar biasa tetap tidak akan bisa membuat semisal Al-Quran yang termaktub di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 ini, ya. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Digabungkan, saling membantu, ya, dengan cara apapun, tetap kata Allah tidak akan bisa, tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Oh, kejauhan kata Allah, satu semisal penuh ditantang kembali. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenarannya untuk mendatangkan 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau keseluruhan terlalu berat, 10 surat silahkan dibuat. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran surat Hud ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakulu naftarahu qul fa'tu bi asyri suratin mislih mubtarayatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Ini olokan orang-orang kafir yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Ditantang untuk membuat surah semisal. Apakah bisa? Tidak akan pernah mampu untuk membuat semisal Al-Quran, karena ini adalah mukjizat, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak akan, dan ini bukan dibuat-buat oleh manusia. Ini adalah firman Allah, kalamullah. Terlalu jauh 10 surat, ya. Allah kembali menantang, ya.
untuk mendatangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran, yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 ini. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ketiga tantangan ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan ya bahwa Al-Quran itu memang bukti buatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran bukan buatan manusia. Nah, bagaimana tantangan zaman sekarang? Sekarang tentu kita mengetahui ya, banyak sekali percetakan Al-Quran. Bagaimana kalau memang ada yang difalsukan ya, atau salah cetak, tetap akan terkoreksi oleh tadi siapa? Orang-orang yang hafid, yang hafal Al-Quran. Pasti akan ketahuan, pasti akan terkoreksi, sehingga bukti keautentikan Al-Quran itu tetap terjaga. Ya, ada satu kisah ini tentang tantangan Allah terhadap orang-orang kafir, orang yang mengolok-olok Al-Quran. Dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab ini adalah pembohong. Dia mengaku nabi palsu ya. Kemudian dia membuat satu surat yang semisal Al-Fil ya. Al-Fil ya. Bunyinya begini. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu dailun tawil. Al-Fil ini bagi orang yang enggak ngerti bahasa Arab, iya ya. Sama seperti Al-Qur'an. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu gajah itu apa? Lahu dailun tawil, belalainya panjang, buntutnya panjang. Itu apa ya? Tidak mencerminkan isi daripada Al-Quran. Itu hanya kata-kata ya. Jadi tidak akan pernah mampu dibuat oleh manusia biasa, karena tadi Al-Quran ini adalah kalam Allah. Inilah bukti bahwasanya Al-Quran itu terjaga keautentikannya, dan Allah langsung yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikru wa inna lahu lahafidun. Barangkali sekian ya penjelasan tentang bukti keautentikan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat difahami secara sesama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.